Halo semuanya, di video kali ini saya akan kembali lagi membahas salah satu aplikasi pinjaman online yang bernama Pinjaman Go. Nah, bagaimana cara pengajuan di aplikasi ini, kemudian bagaimana legalitasnya, apakah aplikasi ini sudah legal atau belum, dan apakah aplikasi ini juga ada DC lapangan atau tidak. Oke, sekarang langsung aja kita ke pembahasannya. Nah teman-teman, aplikasi pinjaman Go ini menawarkan limit pinjaman tertinggi hingga 16 juta rupiah dengan penawaran bunga 0,3% dan tenor atau durasi pinjaman 91 hingga 360 hari. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pengajuannya. Nah, untuk cara pengajuan, kalian harus login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone yang aktif. Kemudian jika sudah berhasil login seperti ini, maka kalian bisa langsung aja memilih opsi pinjam sekarang. Nah, pada bagian pertama, kalian harus mengisi data-data seperti alamat tinggal, kemudian kode pos, nomor HP, email pribadi, status pernikahan, nama ibu kandung, pendidikan, dan yang lainnya. Nah, karena ini adalah data-data pribadi yang sangat sensitif, jadi kalau misalkan kalian tidak berminat untuk mengajukan pinjaman, maka saran saya kalian jangan asal untuk mengisi data-data seperti ini, teman-teman. Kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kalian akan diminta mengisi informasi pekerjaan. Kemudian di bagian ketiga, di sini kita akan diminta untuk mengisi informasi kondar. Nah, untuk kondar yang mereka minta itu sampai 3 kondar, teman-teman. Nah, di bagian terakhir ini, di sini kita akan diminta untuk mengupload KTP tampak bagian depan. Oke, setelah mengupload dokumen KTP, di sini kita akan diminta untuk melakukan identifikasi wajah. Lanjut di bagian terakhir yaitu pengisian informasi rekening bank. Untuk pengisian rekening bank ini kita juga bisa menggunakan e-wallet seperti Dana, GoPay, kemudian ShopeePay dan yang lainnya. Nah, teman-teman, setelah semua datanya berhasil dilengkapi, di sini kita akan langsung masuk ke dalam tahap peninjauan. Nah, peninjauan ini hanya memakan waktu kurang lebih 30 detik. Kemudian di sini untuk tampilannya sudah berganti lagi dengan disertai pesan yaitu pastikan HP Anda aktif dan harap merespon selama 1 sampai 3 hari untuk mempercepat proses. Nah, mungkin di sini kita harus nunggu terlebih dahulu. Oke, teman-teman, setelah proses evaluasi yang memakan waktu kurang lebih setengah jam, ternyata aplikasi pinjaman Go ini tidak memberikan limit pinjaman atau dengan kata lain ditolak. Oke teman-teman, setelah menunggu kurang lebih setengah jam dalam proses evaluasi tadi, ternyata untuk aplikasi ini tidak bisa memberikan limit pinjaman atau dengan kata lain ditolak. Padahal kalau misalkan berbicara tentang kualitas data, untuk data yang saya masukkan tadi tergolong data yang bagus teman-teman. Karena belum pernah galbay dimanapun dan bahkan mendapatkan riwayat kredit yang bagus dari pinjol-pinjol besar seperti Kredit Pintar, Samir, Akulaku, Kredipo, dan yang lainnya. Tapi di aplikasi ini justru ditolak. Nah, kemungkinan aplikasi ini memiliki kriteria sendiri dalam menentukan calon nasabahnya. Dan saya juga tidak akan menutup-nutupi atau hanya memberikan tutorial yang berhasil saja. Jadi untuk tutorial yang gagal seperti ini pun akan saya tetap lanjutkan teman-teman. Karena supaya kalian tahu kalau misalkan peninjauannya berlangsung lama, kemungkinan besarnya yaitu ditolak seperti ini. Oke, selanjutnya, apakah pinjaman Go ini ada DC lapangan atau tidak? Nah, memang sampai saat ini belum ada informasi yang resmi terkait dengan DC lapangan dari pinjaman Go ini. Dan bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak memiliki DC lapangan. Tapi walaupun demikian, yang namanya pinjaman online legal tetap akan berpotensi didatangi DC lapangan. Terlebih lagi kalau misalkan tagihan yang kita miliki itu cukup besar teman-teman. Karena sebetulnya pinjol itu bisa aja untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penunjukan DC lapangan. Jadi walaupun tidak memiliki DC lapangan resmi, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi teman-teman. Nah, walaupun memang hingga saat ini saya belum pernah mendapatkan informasi terkait dengan DC lapangan dari pinjaman Go ini. Bahkan banyak sekali yang menyebutkan bahwa tagihan di pinjaman Go sudah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang tidak pernah ada DC lapangan yang datang. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman lebih terkait dengan aplikasi ini, silakan boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Walaupun potensi DC lapangan itu tetap ada, tapi kalau misalkan memang kalian terpaksa harus galbay,
Saran saya jangan pernah sekalipun memikirkan DC lapangan. Jadi mau itu datang atau tidak, kalian harus siap menghadapinya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.